Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albert Jason dari Pendidikan Kimia dengan NIM 06101282530037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya dengan judul Bahasa di Era Digital, Pengaruh Media Sosial Terhadap Cara Remaja Berbicara, dengan dosen pengampu Ibu Halidatun Nuzulah, SPD MPD. Baiklah, di sini aku akan membahas tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana media sosial mempengaruhi cara berbicara remaja. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal bahasa. Remaja menjadi kelompok yang paling merasakan perubahan ini karena mereka merupakan pengguna aktif media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi ruang di mana bahasa baru terbentuk. Akibatnya, bahasa yang digunakan remaja saat ini menjadi lebih beragam, fleksibel, dan sangat dipengaruhi oleh tren yang berkembang di dunia digital. Kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak remaja yang menggunakan istilah seperti healing, overthinking, relate, atau toxic dalam percakapan mereka. Menariknya, kata-kata ini awalnya berasal dari bahasa Inggris atau konteks tertentu, tetapi sekarang digunakan secara luas dengan makna yang sudah berubah. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mempengaruhi cara kita berbicara, tetapi juga cara kita memahami makna sebuah kata. Media sosial bisa dianggap sebagai ruang sosial baru yang membentuk pola komunikasi remaja. Dalam ruang ini, bahasa berkembang sangat cepat dan seringkali tidak mengikuti aturan bahasa yang baku. Menurut penelitian dan rekan-rekannya, penggunaan bahasa di media sosial lebih mengutamakan kecepatan dan kepraktisan. Itulah sebabnya kita sering melihat penggunaan kata singkat seperti YG atau singkatan dari yang, atau bahkan kalimat campuran seperti aku lagi capek banget, but I have to finish this. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mempengaruhi kosakata, tetapi mempengaruhi juga struktur bahasa yang digunakan remaja. Bahkan dalam beberapa kasus, kebiasaan ini terbawa ke situasi formal seperti saat menulis tugas atau presentasi. Penelitian lain oleh Ramadhani juga menemukan bahwa penggunaan bahasa tidak baku secara terus-menerus dapat menurunkan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Ini tentu menjadi perhatian terutama dalam dunia pendidikan. Selain itu, jika dilihat dari data, pengaruh media sosial ini memang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebagian besar remaja di Indonesia sudah mengakses internet, dan media sosial menjadi salah satu pengguna utamanya. Artinya, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja, termasuk dalam membentuk cara mereka berbahasa. Fenomena ini juga diperkuat oleh berbagai pemberitaan di media, seperti Kompas, CNN Indonesia yang sering membahas tentang istilah-istilah viral di TikTok. Contohnya kata healing, yang awalnya memiliki makna pemulihan secara psikologis, sekarang lebih sering digunakan untuk mengabarkan kegiatan liburan atau refreshing. Ini menunjukkan adanya pergeseran makna akibat pengaruh media sosial. Namun, pengaruh media sosial terhadap bahasa tidak terlalu negatif. Di satu sisi, media sosial justru mendorong kreativitas dalam berbahasa. Remaja menjadi lebih ekspresif dan mampu menciptakan variasi bahasa yang sesuai dalam kebutuhan komunikasi mereka. Media sosial bahkan dapat memperkaya kosakata remaja dan membantu mereka mengekspresikan diri melalui bahasa. Tetapi, di sisi lain, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Jika para remaja ini terlalu terbiasa menggunakan bahasa yang gaul atau bahasa campuran, mereka bisa kesulitan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi formal.
Selain itu, mereka juga bisa kesulitan membedakan kapan harus menggunakan bahasa santai dan kapan harus menggunakan bahasa formal. Hal ini tentunya bisa berdampak pada komunikasi akademik maupun profesional di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari remaja sebagai pengguna bahasa. Remaja perlu memahami bahwa bahasa memiliki fungsi yang berbeda tergantung situasinya. Namun dalam situasi formal seperti presentasi, penulisan tugas, atau komunikasi resmi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap sangat penting. Kemampuan untuk menyesuaikan bahasa sesuai dengan situasi ini justru menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi. Dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara remaja berbahasa di daerah digital. Bahasa menjadi lebih fleksibel, kreatif, dan terus berkembang mengikuti tren. Namun di balik itu ada tantangan dalam menjaga kualitas penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam konteks formal. Oleh karena itu penting bagi remaja untuk menggunakan bahasa secara bijak. Tidak harus meninggalkan tren, tetapi tetap menjaga kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Karena pada akhirnya bahasa hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan diri kita. Baik, itu saja presentasi esai dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.